Selamat pagi siswa sekalian. Kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Jerman. Kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang datif dalam bahasa Jerman. Datif im Deutsch. Kalian sudah melengkapi subjek dengan pasangan datif atau objek, di mana minggu lalu kalian sudah melengkapi dengan subjek ich, itu mir, du, dir, er, ihm, sie, ihr, es, ihm, wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen, sie, ihnen. Ada beberapa kesalahan yang saya juga sudah sampaikan sebagai balasan di Google Classroom. Ada banyak dalam penulisan-penulisan yang saya dapatkan itu ich, ada yang tulis di sini mer, kemudian im itu ada yang tulis in kurang satu kakinya ini. Kemudian untuk inen ini ada yang berbeda pemahamannya antara si mereka dengan si tuan atau Anda. Perhatikan kalau si mereka itu menggunakan huruf I kecil inen. Lalu si Anda atau tuan itu menggunakan huruf kapital I. Lalu untuk si dia perempuan itu datifnya adalah ihr. Dalam bahasa Jerman, sesungguhnya ada 4 kasus atau diistilahkan juga genus. Ada 4 kasus atau diistilahkan genus. Genus atau kasus yang pertama itu nominatif, yang dalam kalimat kita fungsikan sebagai subjek. Kemudian kasus kedua itu genetif. Ini untuk penggunaan kepemilikan. Lalu untuk kasus ketiga itu datif yang fungsinya sebagai objek dan juga akusatif sebagai objek. Jadi sesungguhnya ada dua objek dalam bahasa Jerman, yaitu objek datif dan objek akusatif. Sekarang saya akan lanjutkan dengan materi pembahasan tentang kasus atau genus yang ada. Saya akan membahas lebih detail tentang keempat kasus yang ada pada tabel sebelumnya. Kasus yang pertama yaitu nominatif digunakan pada posisi kalimat yang bertindak sebagai subjek, atau dengan kata lain, setiap subjek kalimat itu harus kita gunakan kasus nominatif. Yang kedua, nominatif digunakan pada kata-kata kerja yang tidak membutuhkan objek dan atau kata sein. Kasus yang kedua yaitu genitif digunakan pada kasus yang menunjukkan kepemilikan. Kasus ini pun dipengaruhi oleh kata kerja, kata sifat, dan preposisi tertentu. Yang ketiga, kasus akusatif digunakan pada posisi kalimat sebagai objek dan digunakan untuk kata-kata kerja yang membutuhkan objek. Sebagian besar kata kerja dalam bahasa Jerman itu menggunakan kasus akusatif. Yang keempat, kasus datif. Kita gunakan pada posisi kalimat sebagai objek dan digunakan untuk kata-kata kerja yang membutuhkan objek datif. Ada beberapa kata kerja dalam bahasa Jerman yang menggunakan datif. Dalam kesempatan ini, kita akan lebih fokus pada dua pembahasan tentang kasus. Yang pertama yaitu nominatif, yang kita gunakan pada posisi subjek.
Sekali lagi, nominatif itu kita gunakan pada posisi subjek atau pokok kalimat. Jadi, dalam kalimat, kalau kita membuat sebuah kalimat, maka ada subjek atau pokok kalimatnya. Maka yang kita gunakan adalah nominatif, yang mana itu yang kita dapatkan seperti kata ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Itulah yang kita katakan nominatif. Selanjutnya, bila kita membuat kalimat dan ada objeknya, maka sesungguhnya itu ada dua objek. Kita sudah dapatkan di awal tadi, yaitu objek datif dan objek akusatif. Sekarang kita akan melihat atau mendapatkan penjelasan lebih jauh kapan objek datif itu muncul dalam kalimat. Objek datif ada dalam kalimat itu diikuti oleh kata kerja tertentu. Verben mit datif. Inilah kata-kata kerja yang diikuti oleh objek datif. Misalnya, helfen, membantu, danken, berterima kasih, gratulieren, mengucapkan selamat, schmecken, rasa, ini untuk makanan, kemudian passen, itu cocok, gefallen, suka, dan gehören, itu milik atau termasuk. Sekarang kita akan membuat contoh kalimat dengan kata-kata kerja yang sudah ditampilkan di atas. Zum Beispiel, die Suppe schmeckt dir gut. Engkau suka supnya. Die Kuchen schmeckt uns sehr. Kami sangat suka kue itu. Das Auto gehört mir. Mobil itu milikku. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Saya mengucapkan kepadamu selamat ulang tahun. Meine Freunde helfen ihr immer. Teman-temanku selalu membantunya. Di sini ada kata ihr. Kalau kita lihat, ihr yang ada di sini bukan posisi subjek. Karena meine Freunde itu adalah subjeknya, maka di sini adalah posisi objek, yaitu dari subjek si atau dia perempuan. Ich gratuliere ihm zum Geburtstag. Saya menyampaikan selamat ulang tahun kepadanya. Gefällt Ihnen die Kleidung, Herr Marcel? Apakah pakaian itu menyenangkan Anda, Tuan Marcel? Er dankt uns für die Hilfe. Dia berterima kasih atas bantuan kami. Perlu diberi perhatian bahwa kata-kata kerja yang saya tampilkan di atas itu pun mengalami perubahan atau konyugasi. Jadi, kata-kata kerja yang ada akan berubah sesuai dengan subjek yang ada. Kita akan masuk di dalam penugasan. Die Aufgabe. Bilden Sie 5 Sätze mit Verben und Dativobjekten wie im obigen Beispiel. Kalian akan membuat kalimat, ada 5 kalimat yang kalian akan buat dengan menggunakan kata kerja dan objek datif seperti contoh yang saya sudah uraikan di atas. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kiranya dari pembahasan yang saya tampilkan Anda bisa lebih memahaminya. Auf Wiedersehen.